Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk anak-anak kelas 12 IPS di pembelajaran daring mata pelajaran ekonomi, baik IPS 1, IPS 2 maupun IPS 3 di semester 1. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Jadi mangga untuk anak-anak semua untuk membaca doa di tempat masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin. Selesai. Kemudian selanjutnya untuk seluruh siswa kelas 12 IPS 1, 2, dan 3 untuk melakukan absensi di grup BDR ekonomi masing-masing ya. Harapannya semuanya hadir di setiap pertemuan. Untuk selanjutnya kita akan mulai mengenai pembelajaran ekonomi di semester 1. Kita akan membahas mengenai bab 1 yaitu akuntansi sebagai sistem informasi di pertemuan pertama ini. Sebelum berlanjut, mungkin anak-anak semua sering ya mendengar kata akuntansi gitu. Kalau misalnya di halayak umum atau di orang-orang banyak sering mengatakan bahwa akuntansi itu adalah laporan keuangan, baik rugi maupun untung. Atau juga sering mendengar istilah pembukuan. Itulah gitu ya, kurang lebih dari yang namanya akuntansi. Di bab 1 ini kita akan membahas mengenai beberapa materi gitu. Di sini di akuntansi sebagai sistem informasi ada 8 materi. Tapi untuk pertemuan pertama kita hanya akan membahas 4 materi terlebih dahulu. Diharapkan semua siswa bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sejarah akuntansi, pengertian dan manfaat akuntansi, pemakai informasi akuntansi, dan juga karakteristik kualitas informasi akuntansi. Yang pertama, sejarah perkembangan akuntansi. Jadi memang awal mula akuntansi ada itu di Babilonia, di mana ada catatan tablet dari tanah liat untuk pembayaran upah. Dan hal ini terjadi kira-kira 3600 sebelum Masehi. Kemudian berkembang di tahun 1494 pada saat Lucas Pacioli menerbitkan buku Summa de Arithmetica, Geometri Proportioni et Proportionalita, di mana pada buku tersebut terdapat bagian yang berisi pembukuan untuk para pengusaha yang menggambarkan pembukuan berpasangan. Beliau menyatakan bahwa tujuan pembukuan adalah untuk memberi informasi yang tepat waktu bagi para pedagang mengenai aset dan kewajibannya. Kemudian pada abad ke-15, perhitungan rugi laba mulai dibuat secara tahunan, dan pada abad ke-19, revolusi industri di Eropa mendorong perkembangannya akuntansi, biaya, dan konsep penyusutan. Selain itu, sejarah juga membuktikan bahwa sistem pencatatan perdagangan itu sebenarnya sudah terjadi di Madinah Al-Munawwaroh pada tahun 662 Masehi atau 1 Hijriah. Pada saat itu, istilah pembukuan itu sering dikenal dengan jaridah atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan jurnal. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri, akuntansi itu berkembang sekitar tahun 1642. Dan dari tahun 1942 sampai 1945, sistem akuntansi tetap menggunakan pola Belanda, di mana pola Belanda ini adalah pola pembukuan, seperti itu. Di tahun 1957, proses pengembangan akuntansi di Indonesia semakin pesat dengan dibentuk Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Pada tahun 1973, IAI merumuskan prinsip akuntansi Indonesia, yang disingkat PAI, dan pada tanggal 1 Oktober tahun 1994, IAI ini merevisi PAI dan mengubah menjadi SAK atau Standar Akuntansi Keuangan. Dan pada 1 September 2007, SAK ini direvisi menjadi berisi 59 PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
akuntansi syariah, dan tujuhnya itu ISAK, yaitu Interprestasi Standar Akuntansi Keuangan. Selanjutnya itu ada pengertian dan manfaat akuntansi, seperti itu ya. Nah, untuk pengertian akuntansi menurut Asosiasi Akuntansi Amerika, bahwa akuntansi ini adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi sebagai dasar pertimbangan dan pengambilan keputusan, dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkan oleh penggunanya. Gitu ya. Jadi memang pada intinya akuntansi ini adalah sebuah laporan yang memang laporan itu berisi informasi yang tidak membingungkan para penggunanya. Seperti itu. Kemudian manfaat akuntansi. Manfaat akuntansi yang pertama di sini memberikan informasi keuangan bagi suatu perusahaan. Sudah jelas gitu ya, memberikan informasi seperti tadi dalam pengertian bahwa memang akuntansi ini tuh akan memperlihatkan apakah perusahaan tersebut di periode tertentu laporan keuangannya rugi atau untung. Gitu ya. Jadi di sana di dalam laporan keuangan atau yang sering dinamakan akuntansi, itu mereka memberikan informasi di hasil akhirnya apakah rugi ataukah untung. Nah, selanjutnya manfaat dari akuntansi adalah alat pengendali keuangan. Maksud alat pengendali keuangan ini karena tadi ya, di dalam akuntansi itu terdapat informasi mengenai untung atau ruginya suatu perusahaan dalam setiap periode, jadi kita bisa mengendalikan suatu perusahaan tersebut. Ketika memang misal di suatu perusahaan tersebut mengalami kerugian, nah, lalu apa nih yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut sehingga kerugian tersebut tidak terjadi lagi di periode selanjutnya. Dan ini nyambung dengan bahan evaluasi perusahaan tadi, gitu ya. Dan juga yang terakhir itu adalah memberikan informasi atau laporan sudah jelas seperti itu. Jadi memang manfaat akuntansi ini tuh sangat penting untuk kemajuan suatu perusahaan, karena dalam laporan akuntansi bisa terlihat apakah perusahaan itu maju atau bahkan tetap saja gitu ya, atau bahkan rugi terus menurun setiap periodenya gitu ya, atau setiap tahunnya. Dan itu bisa terlihat dari laporan keuangan suatu perusahaan, baik perusahaan dagang maupun perusahaan jasa. Jadi sangat penting gitu ya mengenai akuntansi. Selanjutnya, untuk pemakai informasi akuntansi, itu ada pihak internal dan juga pihak eksternal. Apa nih bedanya pihak internal dan juga pihak eksternal? Jadi, pihak internal adalah orang-orang yang memang langsung berkaitan dengan perusahaan, gitu. Sedangkan pihak eksternal adalah orang-orang yang memang tidak langsung berkaitan dengan perusahaan. Di sini untuk pihak internal, yang pertama itu ada pemimpin usaha, kepala bagian akuntansi, kepala bagian keuangan, dan juga kepala bagian lainnya. Kita bahas satu-satu ya. Untuk pimpinan perusahaan, sudah jelas pasti beliau adalah pemimpin dari suatu perusahaan tersebut. Yang kedua, apa nih bedanya dari kepala bagian akuntansi dan juga kepala bagian keuangan? Ini tentu beda ya, makanya ada dua gitu kan. Nah, kepala bagian akuntansi ini mereka bertugas mengumpulkan transaksi-transaksi, mengelompokkan transaksi, dan juga menjadikan laporan keuangan. Jadi dia yang memang mengurus tadi ya, pemasukan dan juga transaksi-transaksinya, baik yang keluar maupun yang masuk. Yang selanjutnya, kalau kepala bagian keuangan adalah mereka yang mengelola dan mengatur keuangan atau dana perusahaan, seperti itu. Yang ketiga itu kepala bagian lainnya, itu tergantung dari setiap perusahaan mereka membutuhkan berapa kepala bagian. Kalau misalnya perusahaannya kecil ya mungkin cukup satu kepala bagian akuntansi saja pun itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya besar itu bisa menjadi banyak gitu kepala bagian-bagiannya. Selanjutnya untuk pihak eksternal, di mana di pihak eksternal ini gitu ya ada 8 yang memang mereka membutuhkan informasi akuntansi. Yang pertama itu pemilik. Sudah jelas karena dia adalah pemilik suatu perusahaan pasti sangat memerlukan informasi akuntansi.
supaya mereka bisa mengetahui posisi keuangan, melihat investasi, membandingkan jumlah rekening dengan periode sebelumnya, dan prospek perusahaan di masa yang akan datang serta hasil yang dapat dicapai oleh perusahaannya. Selanjutnya, yang kedua itu adalah investor. Investor ini memerlukan informasi akuntansi untuk menentukan keputusan dalam membeli, menahan, atau menjual investasi mereka dalam sebuah perusahaan. Jadi investor itu kan orangnya ya gitu. Sedangkan yang dilakukannya adalah investasi. Jadi mereka menanam saham di suatu perusahaan. Mereka pasti butuh informasi akuntansi untuk apakah pada periode selanjutnya mereka akan melanjutkan berinvestasi di perusahaan tersebut atau tidak. Selanjutnya adalah karyawan. Karyawan ini memerlukan informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam hal memberikan balas jasa, pensiun, dan kesempatan kerja ini memang pada akhirnya ke upah gitu. Apakah di perusahaan tersebut masih bisa membayar upah para karyawan gitu ya, seperti itu. Selanjutnya adalah kreditor. Kreditor ini sangat memerlukan informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan apakah bisa mengembalikan pinjaman dan bunganya sesuai tanggal jatuh tempo gitu. Atau sering dikatakan bahwa kreditor itu adalah orang yang memang meminjamkan uang pada suatu perusahaan. Selanjutnya ada pemasok. Pemasok ini memerlukan informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utang atas pembelian barang yang dibeli perusahaan pada saat sebelum atau sesudah jatuh tempo. Yang selanjutnya ada pelanggan, di mana pelanggan ini memerlukan informasi akuntansi untuk menilai kelangsungan usaha perusahaan. Selanjutnya itu ada pemerintah. Pemerintah memerlukan informasi akuntansi untuk mengatur aktivitas perusahaan, kebijakan pajak, dan dasar penyusunan statistik pendapatan nasional. Selanjutnya ada masyarakat. Masyarakat ini memerlukan informasi akuntansi untuk menilai perkembangan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kontribusi perusahaan terhadap perekonomian nasional. Jadi itu kenapa alasannya pihak internal dan juga pihak eksternal itu membutuhkan informasi akuntansi. Nah, selanjutnya, karakteristik kualitas informasi akuntansi. Di sini ada 7 ya dari karakteristik kualitas informasi akuntansi. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu ada relevan. Relevansi suatu informasi ini harus dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Jadi maksudnya adalah informasi akuntansi ini tuh dibuat memang harus sejalur atau linear dengan ini dibuat laporannya untuk apa kayak gitu. Maksudnya seperti ini. Harus linear antara kita melakukan laporan itu dan penggunaannya itu untuk apa. Selanjutnya itu dapat dimengerti, di mana informasi itu harus dapat dimengerti oleh pemakainya dan dinyatakan dalam bentuk dan dengan istilah yang disesuaikan dengan batas pengertian para pemakai. Jadi memang untuk laporan akuntansi itu harus disesuaikan siapa yang akan melihat informasi akuntansi tersebut. Dan itu bahasanya harus disesuaikan supaya bisa dimengerti oleh si penerima informasi akuntansi. Yang ketiga itu ada daya uji, di mana daya uji ini untuk meningkatkan manfaatnya informasi harus dapat diuji kebenarannya oleh para pengukur yang independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama. Artinya kesimpulannya itu adalah bahwa informasi akuntansi itu harus bisa diuji. Selanjutnya netral. Netral di sini maksudnya bahwa informasi itu harus diarahkan pada kebutuhan umum, pemakai, dan tidak tergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Jadi harus netral atau sering disebut tidak berat sebelah, tidak mendukung pihak sebelah. Seperti itu. Selanjutnya tepat waktu, di mana informasi ini harus disampaikan sedini mungkin untuk dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Kemudian daya banding. Daya banding ini informasi akan lebih berguna bila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.
dari perusahaan yang sama, ataupun dengan laporan keuangan perusahaan lain pada periode yang sama. Jadi memang akan lebih baik gitu ya, laporan akuntansi ini tuh bisa dibandingkan, sehingga kita bisa mengetahui apakah perusahaan kita itu maju atau tetap di tempat atau makin turun, seperti itu. Selanjutnya lengkap. Informasi keuangan dikatakan lengkap bila dapat memenuhi keenam tujuan kualitatif yang disebutkan tadi gitu ya, semuanya, dan dapat memenuhi standar pengungkapan dalam laporan keuangan. Seperti itu. Itu untuk karakteristik kualitas informasi. Cukup itu saja untuk pertemuan saat ini. Terima kasih untuk anak-anak yang mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Selanjutnya, untuk tugas Ibu informasikan di grup ya. Harapannya pembahasan tadi dari awal sampai akhir, anak-anak semua itu merangkum atau mencatat dan ditulis sesuai dengan memang bahasa kalian masing-masing yang mudah dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.